Zeon ini berada di kondisi yang fat banget, udah ready buat fight ketika into, dan ini PR buat tim Liquid gimana ada caranya mereka bisa ngepegangin kaki ke area Zeon dengan adanya tabungan ya. Ini ATM berjalan juga nih dari Zeon dengan adanya 4 poin eliminasi, 0 death bahkan. Dan Aether ini berbeda dengan game yang pertama. Posisi dari Rebellion yang udah siap menyikapi karya chipsnya tim Liquid sih bener-bener bagus banget. Bahkan mapping awarenessnya Rebellion ngebuat akhirnya mereka bisa ngambil ya, invasi terhadap jungle patternnya dan gak ngasih kesempatan buat Liquid bisa masuk ke area objektif netral. Casualty ini bakal cepet banget sih. Yo. Ya, free. Gak ada kontes sama sekali. Kita terlihat Favian juga di atas, namun Widih tertangkap sepertinya, terkena Ring of Punishment juga, tinggal ada follow up damage. Seenggaknya ada pertukaran lah ya yang harusnya diterima nih sama teman-teman dari tim Liquid. Dia ngambil inner turretnya dulu, dia coba kejar levelnya dulu karena statusnya sekarang Aether udah di level 14 menuju ke 15 bahkan. Ini cukup timpang ya. Favian juga dapatin space farming yang luas, seluas 2 game, apalagi khususnya game pertama. Dan penasaran dengan bagaimana Liquid bisa mempersiapkan setup defense-nya. Ya, Hez udah ngambil karya Wishing Lantern, tapi Flicker for offensive dibalas dengan adanya 1 buah penalty zone. Dan bahkan damage dari Iron Shiki membuat akhirnya 1 pemain down. Tapi lihat bagaimana Aether mengarah tepat karya Iron yang ngebuat akhirnya 2 player tumbang. Tapi nampaknya Favian mengamuk. Shutdown berhasil diamankan, double kill dikantongi, dan nampaknya Lord Advantage berhasil dikurangi oleh pemain-pemain dari Liquid ID. Dan lihat bagaimana Fracture memberikan serangan kejutan karya Widih, tapi Widih still survive. Dan di area bottom lane Lord masih bisa dihandle oleh tim Liquid. Ya, untuk dapetin kill Karakars memang susah banget. Dan di area mid lane shortcut yang terbuka, mungkin defensifnya akan dilakukan, tapi pengejaran dari Favian dengan electrifying match yang sakit sekali. Namun dengan gouge masih bisa digocek sedikit demi sedikit. Tidak ada item lagi, masih dikejar. Favian miss dan akhirnya outplay pun terjadi. Aether membalaskan dendamnya. Nice move. Dengan adanya 1 serangan, pertahanan terbaik adalah menyerang dari Aether yang membuat akhirnya Favian terpunish. Lord memang bisa dihandle, tapi Rebellion Esports masih standby on position untuk bisa kembali mengambil karya objektif kemenangan mereka. Karena outer middle turretnya bisa di reach, inner middle turret akhirnya membuahkan advantage yang besar banget pasca Lord yang diamankan oleh Rebellion Esports. Padahal kok tadi seandainya udah nggak ada gerakan tambahan lagi ya, mungkin bisa sampai di 2000 aja sih keunggulan dari Rebellionnya. Jadi nggak terlalu jauh juga. Tapi ketika memang ya tim Liquidnya juga tiba-tiba maju gitu kan, tiba-tiba ngedeal damage duluan, akhirnya malah jadi 3000 bahkan sampai 4000 sekarang nih gold yang diunggulin sama teman-teman Rebellion. Malah Vic Roar udah jadi juga. Sementara kalau ngelihat dari utility itemnya ada glowing juga nih yang udah dipegang sama Gangrim. Yang penting Gangrim jangan flicker ke depan aja kayak tadi. Harusnya aman sih, dia di posisi belakang nggak ada yang bisa ngejar juga. Winter mungkin jadi opsi yang bagus karena ya Favian terlihat kayak nggak peduli apapun, dia lompat ke belakang, dia dapetin poin killnya. Ya urusan dia bisa kabur atau enggak itu kayak opsional jadinya kalau untuk Favian. Nah ini nih yang harus mulai diperhatikan berarti ya untuk sosok Gangrim, karena mau tidak mau ini juga masih bisa dibilang jadi output damage penting ya untuk Rebellion Esports bisa bawa dan pegang game ini untuk teman-teman dari Rebellion. Dan ya kalau kita ngomongin karya matchup god lane-nya juga Rochiki masih bersaing ya dengan 4 kali terpick off. Ini macro play-nya juga masih jalan, dari power dari itemnya juga ini bisa jadi ancaman terbesar untuk Rebellion dengan adanya Fury yang masih belum bisa dibulatkan dari sosok Iron. Hunter Strike akhirnya menjadi opsi. Apakah dengan adanya 4 item attack ini dari Liquid bisa juga untuk nge-neutralisir lagi dari bagaimana game plan Rebellion Esports yang ngebuat mereka unggul di game yang ketiga. Terpantau ada show off momen dari Favian yang ngebuat akhirnya all in karya Lord dilakukan. Tapi serangan counter yang diberikan oleh Liquid ID mengirim Favian dan mempanis karya sosok Aether di kali kedua yang harus ditumbangkan. Dan Favian nyebrang di reach dengan adanya X-Win yang coba untuk memegang, tapi X-Win masih bisa untuk mundur, tapi tidak dengan Favian yang gagal untuk bisa ditumbangkan. Ya pas banget tadi. Rhythm of Joy-nya dikit lagi tadi, dia ada stun yang mungkin bisa digunakan oleh X-Win. Kayaknya kena stun tadi udah pasti tumbang sih, soalnya Zeon juga damage-nya udah eksplosif banget. Tapi ya tumbangnya Aether mungkin bisa ngebeli waktu nih, karena Lordnya ke atas, slow push akan dilakukan juga oleh Rebellion. Mereka akan coba untuk kontrol dari laning lainnya untuk tim Liquid juga, biar nanti nggak ada lane push. Dan Kars ini sekarang gantian nih, Kars yang jadi mata untuk Rebellion. Visionnya terlihat terus. Asli, dia terus putar-putar, bakal terus mencari informasi ya, menjadi informan handal nih yang akan mengirim
bagaimana dan hal apa saja yang sedang dilakukan oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Dan ini agak sedikit slow pace ya dari bagaimana Liquid memberikan satu buah defensif, berbeda dengan adanya beberapa serangan Gantian. yang diberikan 1v1 situation yang membuat akhirnya ada perbedaan kuantitas yang harus dilalui oleh Liquid ID. Sedangkan Rebellion Esports, mereka akan mengawal karya Lordnya di area top lane. Dan nampaknya Widdy, almost is never enough. Widdy-nya masih bisa bertahan dan X-Win yang justru harus tumbang. What? Langsung ditabrak Lordnya, masih ada minion spawn. Tapi wow, itu dia Nibiru yang cukup sakit. Aran satu hit lagi bisa ditumbangkan juga, tapi tumbangnya X-Win mungkin akan sedikit membuat Rebellion menjadi mundur. Kehilangan satu buah front line, cukup bahaya. Apalagi spawn dari Favian yang sebentar lagi harus menjadi pemikiran yang luas pastinya dari Rebellion. Dan Widdy tertangkap shortcut yang dibuka di depan pun kayaknya gak bakal ada yang masuk karena tidak ada Aran. Satu-satunya yang mungkin masuk ke shortcut tadi cuman Aran. Dan disiplin masih menjadi kunci untuk Rebellion Esports. Mereka masih melihat adanya respect defensif yang bisa diberikan oleh tim Liquid ya. Selama masih ada Iron dan juga Yehes, mereka tidak akan mau buru-buru untuk bisa menerjang karya lini pertahanan terdalam. Satu base saja cukup. Mundur lagi menjadi keputusan yang wise. Tapi Cars, sang informan kali ini bakal coba untuk di all in. Tapi Cars still survive dan Aether masih bisa mundur dari justru Favian yang harus tumbang begitu saja. Dan bahkan Aran akan tumbang menjadi korban kedua karena nampaknya berhasil di reach dengan adanya damage yang diberikan oleh seorang Gangrim. 2 player untuk nothing. Kayaknya mereka terlalu terburu-buru sih dari tim Liquid. Bahkan kayak Widdy-nya tadi belum siap, mereka udah team fight lagi. Favian ngelihat setelah mereka pengen dapetin kill, akhirnya nggak bisa mundur. Vexana ini jadi masalah loh. Vexananya nggak bakal bisa selama masih ada Vexana, Favian nggak bakal bisa gerak dengan bebas. Kepegang aja, kena Terrify aja itu udah pasti langsung dijatuhin juga pakai ultimate-nya. Eternal Guard, ada tambahan knock up juga, kena stun, itu pasti bisa ditumbangin karena damage dari Zeone ini udah benar-benar nggak bisa ketahan. Kecuali Favian mau pakai Winter dan Lord yang di setup. Gak sempat juga Widdy flicker ke arah depan, shortcut dibuka. Masuk kali ini dari bagian depan, Aran connect langsung ke arah Zeon. Dan Zeon akhirnya tumbang juga. Namun Iron Siki kembali dikejar juga. Bahkan Aether masih punya Immortal di belakang, tapi Iron Siki gak bisa di backup sama sekali. Bukan hanya Iron Siki, bahkan Widdy dan juga Aran sepertinya bakal ditempel terus menerus. Bakalkah Aran selamat? Dan satu hit terakhir Aran pun hilang, menyisakan Yeheskiel seorang diri. One man standing dari tim Liquid ID. Nampaknya mampukah bertahan dari serang Rebellion Esports? Zeon memang hilang, tapi perbedaan kuantitas ini menjadi ancaman terbesar ke Divine Moment dari Aether. Immortal yang terbongkar tapi dipecahkan begitu saja dari Real World Manipulation. Mampukah memanipulasi pergerakan? Nampaknya bisa expose. Wipe out diciptakan Rebellion Esports berhasil mengklaim match point di match kita yang pertama, menumbangkan raksasa dari Indonesia juga. Bahkan mereka bangkit dengan kekalahan game pertama yang seakan-akan tidak berpengaruh apapun kepada Rebellion juga. 2-1 Israel membuat akhirnya tim Liquid harus turun nanti ke pool 2-1 di next roundnya. What a gameplay. Dengan adanya pelajaran problem solving yang dilakukan, ini menjadi bekal untuk